Ranti, emangnya kamu gak kepikiran nyari kerjaan sesuai gelar? Sekarang fokus yang ada di depan mata dulu aja, Bu. Sayang banget loh, udah sarjana, tapi cuma sibuk di dapur. Mana cuma jualan seblak rumahan lagi. Gak bakal balik modal tuh buat nutupin biaya kuliahnya. Jangan begitu dong ibu-ibu. Yang penting kan halal dan hasilnya kelihatan. Buktinya dia nggak pernah nunggak iuran arisan loh. Itu adalah satu contoh yang baik. Bukan malah direndahin kayak gini dong ibu-ibu. Hah, kita cuma ngingetin aja sih Bu RT. Takutnya dia nyesel, karena kan biasanya kalau sarjana itu kerja kantoran. Mubazir gelarnya tahu kalau ujung-ujungnya cuma jualan seblak. Tenang aja, Bu, itu urusan aku, bukan urusan kalian. Aku nggak bakal nyesel karena tahu betul peluang dari usaha ini. Percaya diri amat sih. Aduh ibu-ibu, udah deh jangan saling merendahkan. Nggak baik. Akhirnya sampai rumah juga. Wah, kamu baru pulang belanja ya? Iya, Bu. Ranti, kamu masih jualan seblak ya? Aku kira udah berhenti. Masih, Bu. Sekarang fokus jualan dari rumah lewat online, jadi nggak keliling lagi. Hahaha, ya ampun, sekolah tinggi-tinggi, sarjana pula. Ujung-ujungnya cuma ngurusin dapur, bikin seblak. Kenapa sih nggak kerja yang pasti-pasti aja? Padahal dulu katanya mau kerja kantoran, giliran udah sarjana malah nggak dipakai ilmunya. Minimal jadi pegawai bank atau apa gitu, biar agak beda sama yang gak sarjana. Aku nyaman sama kerjaan ini, Bu Ibu. Yang penting kan halal. Tapi kan sayang Ranti, ilmu kamu tuh mahal. Masa dipakai cuma buat jualan seblak? Orang tua kamu dulu bangga loh nyekolahin kamu. Sekarang malah jadi bahan omongan orang. Aku nggak ngerasa malu, Bu. Aku cari rezeki pakai tangan sendiri. Mungkin memang jalannya udah kayak gini. Ya terserah sih, cuma ya jangan baper kalau orang ngomongin kamu. Sarjana jualan seblak, lucu juga ya. Kalau gitu saya masuk dulu. Mari. Dinda, itu pesanan yang masuk, awas ada yang kelewat ya. Kamu fokus aja mantau pesanan di aplikasi. Iya Teh Ranti, aman kok. Pesanannya nggak berhenti-berhenti. Ini baru 5 menit udah nambah orderan lagi. Alhamdulillah, walaupun capek tapi rasanya senang kalau banyak yang beli. Tapi untung jualan online, jadi nggak kerepotan. Teh, pesanannya masuk lagi. Ini ada yang order 10 porsi. Wah, Masya Allah, banyak banget. Semoga bahan-bahannya cukup deh. Oh iya, makasih ya Din. Kamu udah mau bantuin Teteh di sini. Sama-sama Teh. Aku juga ikut senang bisnis seblak Teh Ranti rame kayak gini. Cuma aku heran aja sama orang-orang. Kenapa masih ngomongin Teteh ya? Emang apa salahnya jualan seblak sih? Padahal yang penting kan halal. Udah, biarin aja. Jangan dimasukin hati. Omongan orang gak bikin kita kenyang. Tapi mereka ngeremehin Teh Ranti, selalu bawa-bawa gelar sarjana buat ngerendahin. Mereka seenaknya gitu, malah jadi aku yang kepanasan.
Pokoknya kamu jangan kepancing sama omongan mereka. Biarin aja mereka mau ngomong kayak gimana juga. Lagian aku jualan juga nggak ngerugiin mereka kok. Kamu kok kuat banget sih, Teh? Namanya juga perintis. Kalau lembek gak bakal jadi sukses dong. Udah, kita lanjut siapin orderan aja biar gak ada yang kelewat. Siap, Teteh. Ini Pak, aku ambil semua sayurnya. Tolong langsung ditimbang ya. Ini banyak banget Ranti, jualan kamu rame ya sekarang. Lumayan Pak, stok sayur lagi habis karena orderan lebih banyak dari perkiraan. Makanya aku belanja tambahan di sini. Wah, keren juga usaha kamu. Pasti omsetnya nggak main-main tuh. Ya elah, jualan seblak mah nggak bakal seberapa omsetnya, Pak. Alhamdulillah, lumayan besar kok omsetnya karena orderannya makin hari makin banyak. Itu cuma karena pada penasaran aja. Besok-besok belum tentu pada beli lagi. Jualan begituan gak bakal bisa bikin kaya. Namanya juga usaha, Bu. Rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Iya, tapi kasihan aja ngelihatnya. Sekolah capek-capek, ijazahnya sarjana, malah nggak dipakai. Aku nggak pernah minta buat dikasihanin Bu. Lagian aku buka usaha seblak ini bukan ngejar jadi kaya raya. Cuma mau usaha jalan dan cukup buat nutup kebutuhan. Udah, jangan malah jadi berantem. Aduh, ini sayurannya. Ada tambahan lagi nggak? Udah Pak, itu aja. Yang lain-lainnya masih ada stok di rumah. Totalnya jadi berapa Pak? Jadi 55.000, Bu. Makasih banyak ya Pak. Aku duluan Bu. Mas, aku senang banget deh. Bulan ini omset seblaknya naik jauh banget dari bulan kemarin. Udah nggak usah diraguin lagi tuh mah. Soalnya seblak bikinan kamu udah pasti enak banget. Orang-orang pasti pada ketagihan. Apalagi kamu konsisten banget orangnya. Pasti pada laris manis. Kadang aku takut kalau nanti tiba-tiba sepi Mas. Hei sayang, cintaku manisku duniaku alam semestaku. Takut itu wajar, tapi kamu lihat sendiri kan usahamu kayak apa. Aku tuh kadang down juga sama usaha ini. Soalnya orang-orang selalu bilang kalau aku salah jalan. Sarjana tapi malah jualan seblak. Emang salah ya Mas? Yang jalanin hidup kamu siapa, Cinta? Mereka atau kamu? Mereka itu cuma gak ada kerjaan aja, makanya ngomongin kamu kayak gitu. Udah fokus aja ke diri kamu sendiri ya. Iya, kamu benar. Aku harus fokus ke diri aku sendiri. Soalnya kita punya cita-cita pengen punya rumah yang lebih besar dari ini. Semoga usaha seblak ini ngewujudin impian itu ya Mas. Nah gitu dong, aku bakal selalu dukung kamu. Mau kerja kantoran ataupun jualan, yang penting kamunya nyaman, oke? Kamu lihat deh hasil tabungan dari jualan seblaknya. Kalau terus kayak gini pelan-pelan pasti kita bisa punya rumah baru Mas. Wah, ini sih keren banget sayang. Kamu tuh emang the best. Terbukti kan kalau usaha itu nggak bakal mengkhianati hasil. Iya Mas, aku pengen buktiin kalau aku berhasil meskipun cuma jualan seblak doang.
Oke, bulan ini masih ada yang belum setor. Jadi mau dilanjut aja apa gimana ini? Aku udah setor atau belum ya, Bu? Soalnya takut lupa. Udah kok. Kamu itu selalu paling pertama kalau setoran dan gak pernah telat sama sekali. Iya dong, kan jualan seblaknya lagi lancar, Bu. Oh, kamu masih jualan seblak? Kok gak pernah kelihatan jualan sih? Masih, Bu. Sekarang jualannya online doang. Ranti, emangnya kamu gak kepikiran nyari kerjaan sesuai gelar? Sekarang fokus yang ada di depan mata dulu aja, Bu. Sayang banget loh, udah sarjana, tapi cuma sibuk di dapur. Mana cuma jualan seblak rumahan lagi. Gak bakal balik modal tuh buat nutupin biaya kuliahnya. Jangan begitu dong ibu-ibu. Yang penting kan halal dan hasilnya kelihatan. Buktinya dia gak pernah nunggak iuran arisan loh. Itu adalah satu contoh yang baik. Bukan malah direndahin kayak gini dong ibu-ibu. Hah, kita cuma ngingetin aja sih Bu RT. Takutnya dia nyesel, karena kan biasanya kalau sarjana itu kerja kantoran. Mubazir gelarnya tahu kalau ujung-ujungnya cuma jualan seblak. Tenang aja, Bu. Itu urusan aku, bukan urusan kalian. Aku nggak bakal nyesel karena tahu betul peluang dari usaha ini. Percaya diri amat sih. Aduh ibu-ibu, udah deh jangan saling merendahkan. Nggak baik. Sebelum lanjut acaranya, silahkan diicip-icip dulu hidangannya. Dinda, pastiin pesanan level 5 jangan ketuker ya. Kemarin ada yang protes pedesnya kurang katanya. Iya teh, ini aja orderannya udah tembus 50 lebih. Jujur, aku deg-degan banget. Aku takut ada yang kelewat. Tenang aja, yang penting fokus, biar gak ada customer yang kecewa. Mbak Ranti, ini sayurannya udah semua. Langsung taruh di kulkas aja apa gimana ya? Iya, masukin ke kulkas bagian aja, jangan semuanya. Ya ampun Ranti, ini beneran ruko kamu. Wah, kelihatan sibuk banget. Lagi banyak orderan ya? Iya Bu, alhamdulillah. Aku nggak nyangka banget usaha sebelah kamu bisa sebesar ini sekarang. Padahal sebelumnya cuma jualan di rumah ya. Iya, kebetulan pesanannya membeludak Bu. Jadi nggak bisa dikerjain di dapur rumah lagi karena terlalu sempit. Makanya pindah ke ruko ini. Tapi jualan seblak doang, kok bisa sampai seramai ini sih? Apa yang bikin spesial dari seblak kamu? Ya kalau udah rezeki nggak ada yang nggak mungkin kan Bu? Makanya jangan suka ngeremehin orang lain. Kita kan gak tahu usaha orang lain itu bakal kayak gimana. Aku mah nggak ikut-ikutan ya Ranti. Aku nggak pernah ikut ngomongin kamu kok. Aku kesini juga mau pesen seblaknya langsung. Pengen nyobain seenak apa seblak yang kamu jual ini. Boleh kan? Iya Bu, boleh. Mau pedas apa sedang seblaknya? Sedang aja. Oke, ditunggu ya Bu. Itu mobil siapa? Bagus banget. Perasaan gak ada yang punya mobil Alphard deh di sini. Lagi ada pejabat kali. Tapi kok mobilnya berhenti di rumah Ranti ya? Gak mungkin punya dia kan? Itu Ranti kan? Kok bisa dia pakai mobil Alphard? Hah? Seriusan? Ini kita nggak lagi mimpi kan? Ayo coba kita samperin biar gak penasaran. Ini mobil siapa Ranti? Mobil keluarga Bu.
Kenapa? Kok kalian kayak kaget gitu? Ini kan mobil Alphard, harganya miliaran loh Ranti. Kamu kok bisa punya mobil ini? Jangan bilang, ini hasil jualan sebelah kamu. Bisa dibilang ya begitu, karena penghasilan aku cuma dari usaha seblak doang. Tapi kok bisa sih? Ya namanya juga usaha Bu. Kebetulan usahanya lagi lancar dan bisa buat nabung. Ya daripada sibuk ngomongin orang, mending cari kegiatan yang menghasilkan cuan. Ranti itu istri yang cerdas Bu Ibu. Dia bisa memanfaatkan peluang buat berbisnis. Padahal dia itu sarjana loh. Tapi dia nggak mau lo buat jualan. Nggak disangka-sangka hasil jualannya melejit, plesat, sut. Bikin kagum banget pokoknya ini mah. Iya, kamu keren Ranti. Kita nggak nyangka banget usaha sebelah kamu bisa sampai kebeli Alphard. Sayang, ayo kita masuk. Kita kan masih banyak kerjaan. Kalau gitu kita permisi ya ibu-ibu. Kayaknya selama ini kita salah deh ngomongin dia. Iya, kita selalu nilai orang. Gak disangka dia bisa sukses hasil dari jualan seblaknya. Padahal sebelumnya kita ngerendahin dia soal gelar sarjananya itu. Kalau hasil jualan seblak bisa sampai miliaran, berarti dia nggak main-main sama usahanya. Aku jadi malu deh. Ini tipe rumah yang kemarin ibu pilih. Luas tanah dan bangunannya udah sesuai sama yang ibu mau ya. Aku masih nggak nyangka bisa sampai sejauh ini mas. Kamu pantas dapetin ini karena semua ini hasil dari jerih payah kamu sayangku. Aku berhasil ngebuktiin ke orang-orang kalau gelar sarjana bukanlah penentu kesuksesan. Maaf ibu, bapak, untuk pembayarannya mau skema cicil atau... Langsung lunas, bukan nyicil. Baik bu. Baik, siap. Kalau gitu kita lanjut tanda tangan ya Bu. Tanda tangan di sini Bu. Alhamdulillah, proses akad pembelian rumahnya sudah selesai ya Pak, Bu. Untuk penyerahan kunci akan dilakukan sesuai jadwal serah terima ya bu. Baik Pak, terima kasih banyak ya. Pak, yang kursi ruang tamu turunin dulu aja ya. Soalnya aku mau cek kondisinya satu-satu. Siap, baik bu. Langsung turunin sekarang biar bisa langsung dicek. Sayang, tiap kali kita kesini rasanya masih kayak mimpi ya. Sekarang kita bakal tinggal di rumah semewah ini dan semegah ini. Aku ngerasa bersyukur banget. Iya mas, aku juga. Ternyata ini hasil dari kesabaran aku yang dulu cuma bisa masak seblak di dapur sempit. Sampai akhirnya satu persatu impian kita terwujud. Ini semua berkat kamu sayang. Karena kamu gak pernah nyerah. Padahal badainya kenceng banget. Tapi aku salut karena kamu bisa lewatin itu semua. Pak, Bu, maaf untuk kursinya sudah dipindahkan di ruang tamu lantai dasar ya Pak, Bu. Oke, makasih banyak ya Pak. Barang-barang lainnya juga langsung diturunin aja. Oke, siap Bu. Hah? Itu Ranti. Jadi Ranti tinggal di rumah mewah itu sekarang.
Aku nggak salah lihat kan ini? Astaga! Aku beneran gak salah lihat. Jadi dia jadi kaya raya hasil jualan seblaknya. Ya ampun, aku gak nyangka banget kalau Ranti bakal sesukses ini sekarang. Padahal dulu aku suka ngejelek-jelekin dia. Aku ngerasa malu banget. Ternyata aku salah nilai orang. Aku harus buru-buru pergi dari sini sebelum Ranti ngeliat aku. Aku masih gak habis pikir, itu rumah gede banget loh, dan ternyata beneran punya Ranti. Aku juga masih gak nyangka Ranti udah bisa beli mobil Alphard, rumah mewah. Dia benar-benar sukses. Aku jadi kepikiran terus tentang omongan kita dulu sama Ranti. Iya, kita keterlaluan. Kita ngetawain dia habis-habisan cuma gara-gara dia seorang sarjana yang jualan seblak. Iya, aku juga masih inget banget waktu kita ngejelek-jelekin dia. Sekarang ngerasa malu banget. Berarti Ranti kuat banget mentalnya ya. Dia nggak pernah balas apapun dendam loh ke kita. Taunya malah kita yang so paling benar. Apa kita minta maaf aja ya ke Ranti? Aku malu banget soalnya. Iya, kita nggak bisa ngehindar terus, cuma karena rasa bersalah. Nanti malah ketara banget kalau kita punya salahnya. Kalau kalian berani, aku ikut deh. Aku juga pengen minta maaf. Nanti kalau ada kesempatan ketemu dia, kita coba buat minta maaf ya. Semoga aja dia masih mau nerima permintaan maaf kita. Dinda, kamu duduk dulu. Dari tadi mondar-mandir terus kamu. Gak apa-apa kok Teh. Aku udah biasa kayak gini. Justru malah aneh kalau diem. Bu Lina, duduk Bu. Tuh icip-icip juga makanannya. Iya, makasih. Ranti, rumah kamu bagus banget. Jujur, aku masih kaget ngelihat kamu sukses kayak sekarang. Makasih Bu. Alhamdulillah dikasih rejeki lebih sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Dulu aku sempet mikir, kok kamu nekat banget jualan seblak. Ternyata hasilnya ini. Kamu memang luar biasa. Aku saksinya pas Teh Ranti merintis jualan seblaknya. Tapi Teh Ranti gak pernah ngeluh capek ataupun nangis. Dan yang paling salut, mentalnya kuat banget. Padahal banyak orang lain yang ngomongin dia loh. Makasih ya Din. Kalau nggak ada kamu, mungkin usaha seblaknya nggak bakal bertahan sampai sekarang. Sama-sama Teh. Ya udah kalau gitu, aku ke belakang dulu ya. Kamu hebat Ran. Bukan cuma hasil dari usaha seblak, tapi hati kamu juga benar-benar tangguh. Kadang aku juga ngerasa down Bu. Tapi karena aku yakin sama usahaku sendiri, jadinya aku bisa lewatin semua itu. Aku dari tadi muter-muter di depan. Jujur aja, aku takut buat ketemu kamu sebenarnya. Ya ampun,
Takut kenapa, Bu? Takut kamu masih ingat sama semua omongan aku dulu. Aku jahat banget sama kamu. Aku ngerendahin kamu dan benar-benar keterlaluan. Omongan itu emang sempet nyakitin dan bikin aku down. Tapi kalau aku berhenti cuma gara-gara itu, aku nggak bakal duduk di sini sekarang. Aku malu, Ran. Aku pengen minta maaf sama kamu. Rasa bersalah ini benar-benar bikin aku nggak nyaman. Iya, aku maaf. Diminum dulu, Bu. Kamu beneran maafin aku. Iya, aku nggak mau ada dendam ataupun kebencian di hidup aku. Aku belajar satu hal dari kamu. Ternyata kita itu jangan pernah ngeremehin orang lain cuma dari kerjaannya. Betul, karena rezeki tiap orang itu beda-beda. Semoga aku bisa belajar jadi orang yang lebih baik.